Soal nomor 3, buatlah diagram alir yang sistematis. Strategi penelusuran literatur yang efektif menemukan referensi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian Anda. Yang pertama adalah baca literatur dan tetapkan masalah yang akan kita teliti. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat inklusi dan eksklusi. Inklusi adalah di mana kita sebagai peneliti menerapkan secara spesifik kategori atau kriteria dari sampel penelitian yang akan kita teliti. Dikatakan di mana partisipan memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Dan eksklusi adalah keadaan di mana partisipan tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Sebagai contoh, misalkan saya ingin meneliti penggunaan obat antihipertensi di puskesmas X. Maka saya menetapkan inklusi, yaitu pasien yang menderita penyakit hipertensi. Kemudian, pasien yang berumur di bawah 50 tahun, dan pasien yang berjenis kelamin wanita, serta pasien yang tidak memiliki gangguan berkomunikasi ataupun gangguan kejiwaan. Dan yang sudah pastinya pasien yang bersedia untuk diteliti. Sedangkan pada eksklusinya adalah yang pertama pasien yang tidak memiliki atau tidak mengidap penyakit hipertensi. Dan yang kedua adalah pasien yang berumur di atas 50 tahun, pasien yang berjenis kelamin laki-laki, serta pasien yang memiliki gangguan berkomunikasi ataupun gangguan kejiwaan. Dan yang terakhir, pasien yang tidak bersedia diteliti, maka tidak dapat dijadikan sampel penelitian. Dan yang kedua adalah dengan mengidentifikasi istilah-istilah penting yang relevan dengan penelitian kita. Dengan cara membuat lingkup orientasi, serta membuat terminologi istilah-istilah penting yang sesuai atau berkaitan dengan penelitian kita. Misalkan, kita meneliti tentang hipertensi atau obat antihipertensi, maka kita dapat menggunakan istilah-istilah penting seperti sistol, distol yang berhubungan dengan hipertensi itu sendiri. Dan yang ketiga, kembangkan rencana penelitian. Hal ini ditujukan agar kita tahu treatment apa yang harus kita gunakan. Mengembangkan rencana penelitian dapat menggunakan istilah dan atau or pada dua kata atau istilah yang saling berhubungan atau berkaitan. Dan kita dapat menggunakan pemenggalan, yaitu mendapatkan suku kata dari kata yang kita penggal. Misal kita mencari obat, maka kita akan mendapatkan artikel mengenai pengobatan, mengobati, dan lain-lain. Selanjutnya, uji dan sempurnakan hasil penelitian. Di sini, dari berbagai sumber yang telah kita peroleh atau berbagai literatur yang telah kita dapat, kita cari mana yang dapat kita gunakan sebagai benchmark atau tolak ukur yang sesuai dengan apa yang kita teliti, dan juga yang dapat memperkuat hasil penelitian kita. Selanjutnya kita cek kata kunci atau keywordnya, dan kita filter mana yang kita pakai dan mana yang tidak. Setelah kita menguji dan menyempurnakan, kita pilih database yang relevan dengan penelitian kita. Hal ini kita lakukan dengan memasukkan data terlebih dahulu, kemudian kita dapat melihat data dari orang lain, dan menemukan celah. Celah di sini yaitu apa yang belum mereka teliti. Dan apa yang sudah mereka teliti, jangan kita teliti lagi. Dan yang terakhir adalah dokumentasikan literatur yang telah kita kumpulkan tadi. Cara stabilo kalimat pada literatur tersebut yang relevan dengan penelitian kita. Ataupun kita dapat mengcopy link pencaharian dari literatur tersebut dan menyimpannya dalam software database yang mumpuni.